Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai aturan sinus. Jadi di dalam trigonometri itu kan perbandingan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Kita sudah belajar di dalam trigonometri ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Nah, ternyata selain di segitiga siku-siku, ternyata trigonometri itu juga bisa kita terapkan, bisa kita manfaatkan ke dalam segitiga sembarang, yaitu kita manfaatkan aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, sebelum kita melanjutkan aturan sinus dan aturan kosinus, kita cari dulu aturan sinus dari segitiga siku-siku itu didapatkan dari mana. Nah, karena aturan sinus itu digunakan, bisa kita manfaatkan ketika sudutnya sembarang, kita buat aja ketika segitiganya sembarang, kita buat aja segitiga sembarang dulu ya. Misal segitiganya ini A, B, C. Ini bukan segitiga siku-siku. Karena di trigonometri itu kita butuh segitiga siku-siku, kita buat ini segitiga ABC. Kita buat garis yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini sudut A berarti panjang sisi depan sudut A itu bisa kita tuliskan A kecil. Ini berarti C kecil dan ini B kecil. Kita buat garis tinggi, anggap aja di sini titiknya titik D. Nah, karena yang akan kita lihat itu aturan sinus, coba kita lihat dulu segitiga pertama, yaitu segitiga ADC. Segitiga siku-siku pertama yaitu segitiga ADC. Karena ini sinus, coba dari segitiga ADC ini sinus yang bisa kita lihat sudutnya kan sinus A, berarti bisa kita tulis sin sudut A itu akan sama dengan, ingat, sin itu perbandingan antara depan banding miring. Depannya itu berarti sisi CD dibagi miringnya B. Otomatis CD akan sama dengan B dikali sin sudut A. Itu di segitiga yang pertama. Ini kita simpan dulu. Nah, sekarang coba kalau yang di segitiga kedua, yaitu segitiga siku-siku D, B, C. Siku-siku juga di B. Berarti di segitiga kedua kita punya sin, karena sudutnya sekarang B, berarti sin sudut B sama dengan demi. Sin demi depannya CD juga per miringnya A. Berarti dapat juga CD sama dengan A dikali sin sudut B. Nah, kita simpan juga ini. Ternyata dari segitiga pertama kita punya CD ya. CD-nya sama dengan B kali sin sudut A. Segitiga kedua juga didapatkan CD. Dari sini kita bisa digabungkan bahwa CD itu sama dengan CD. CD yang pertama, segitiga pertama itu B dikali sin sudut A. Yang kedua A dikali sin sudut B. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini B kita bawa ke sana, berarti A per sin sudut A akan sama dengan B per sin sudut B. Atau ini B-nya dulu ya. B per sin sudut B sama dengan A per sin sudut A. Sama aja ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi aturan sinus itu ketika ini A dibagi sin sudut A, ketika sisi dibagi sin sudut yang menghadap sisi tersebut akan sama dengan juga dengan sisi dibandingkan dengan ini sudut yang berhadapan juga. Itu kalau A dan B, sisi A dan B. Ternyata kalau kita lihat juga, misal kita buat
garis tinggi di sini dengan langkah yang sama. Anggap aja di sini titiknya E. Berarti kita lihat dulu segitiga pertama, yaitu segitiga AEC. AEC yang ini ya. AEC ini berarti didapatkan sin sudut C sama dengan depan miring. Depannya AE per B, berarti AE itu akan sama dengan B dikali sin sudut C. Sekarang segitiga yang kedua sama seperti tadi, berarti segitiga AEB. Berarti sin B ya. Sin sudut B itu akan sama dengan depan AE per miringnya C. Berarti AE itu sama dengan C dikali sin sudut B. Nah, ini pun juga sama seperti segitiga yang kita bagi pertama. Berarti didapatkan AE sama dengan AE. B kali sin sudut C sama dengan C kali sin sudut B. Sehingga B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Dari segitiga yang kita buat garis tinggi kedua ternyata juga bernilai sama. Berarti dari ketiga ini, kedua ini, A, B, C kita gabungkan. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B itu juga akan sama dengan C per sin sudut C. Jadi ketika kalian mendapatkan suatu soal segitiga sembarang, diketahui sisi dan sudut saling berhadapan dan diketahui sisi lain atau sudut lain, maka kalian bisa menemukan sisi yang belum ditemukan atau sudut yang belum ditemukan. Ini kesimpulannya, sehingga A per sin sudut A akan sama dengan B per sin sudut B dan sama dengan C per sin sudut C. Nah, biasanya aturan sinus kosinus ini aturan sinus saja. Aturan sinus itu bisa kalian manfaatkan ketika diketahui sudut dan sisi saling berhadapan. Nah, kuncinya ini. Jadi ketika ada suatu soal segitiga sembarang, diketahui sudut dan sisi itu saling berhadapan, diketahui itu, maka kalian dapat memanfaatkan aturan sinus. A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B dan sama dengan C per sin sudut C. Nah, itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.